Anak-anak kita akan tumbuh menjadi seperti apa? Akan tumbuh bagaimana? Tergantung orang tua menghadirkan setiap kebaikan saat mendidik anak-anaknya. Maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah? Setidaknya ada 3S yang harus kita hadirkan sebagai orang tua agar anak-anak kita insya Allah tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, hadirkanlah sikap syukur saat kita menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Anak itu titipan dari Allah, anak itu amanah dari Allah. Maka satu saat kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Untuk apa? Untuk menghadirkan seperti apa keadaan anak-anak kita. Maka sikapnya adalah sikap syukur. Saat jadi orang tua, syukuri nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara bersyukurnya? Setidaknya ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Tanamkan di hati kita bahwa anak ini adalah titipan dari Allah, bahwa anak ini adalah anugerah dari Allah, bahwa anak ini adalah karunia dari Allah. Berarti saat kita dititipkan anak dalam kehidupan kita, dekatkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita sebagai orang tua. Mohon maaf, banyak di antara kita sebagai orang tua sibuk mendidik anak, tapi tidak sibuk mendidik dirinya sebagai orang tua. Maka ada rumus, solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu, didik dirimu sebelum didik anakmu. Maka saat kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat anak yang Allah berikan kepada kita, syukur dengan hati, tanamkan di hati kita bahwa satu saat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Berarti kita harus benar-benar memperbaiki setiap pendidikan kita, termasuk kita sebagai orang tua. Mohon maaf, jadi orang tua itu sekolah yang paling lama. Saat anak kita 1, anak kita 2, anak kita 3, itu berbeda pendidikannya. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, beda karakternya. Maka saat mendidiknya harus menghadirkan kesyukuran di hati kita. Dan ingat, bukan semata-mata agar anak kita membalas kebaikan kita, bukan. Tapi saat kita mendidik anak, karena kita tahu ini adalah kewajiban Allah yang diperintahkan kepada kita, sehingga saat kita menjadi orang tua yang baik, itu mengantarkan kebaikan untuk anak-anak kita. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Belajar menata kata untuk bicara yang baik-baik kepada anak kita. Mohon maaf, ayah bunda yang dirahmati Allah, anak itu perekam terbaik. Anak itu memorinya sangat kuat. Setiap perkataan itu adalah doa. Istighfar ayah, istighfar bunda. Jika ada di antara ayah bunda yang tanpa sadar pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk untuk anak kita, yang tanpa disadari, boleh jadi itu menjadi doa yang akan mengantarkan sesuatu kepada anak kita. Maka katakan alhamdulillah. Catat kalimat ini, tidak ada anak yang bodoh, yang ada kita yang tidak sabar mengajari anak-anak kita. Tidak ada anak yang nakal, yang ada kita yang tidak memahami karakter anak kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini kita pahami, maka kita akan senantiasa mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik terhadap anak-anak kita. Dan yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan dari nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. Izin, duhai para ayah, ternyata pendidikan teladan itu lebih signifikan merubah keadaan anak kita daripada pendidikan kata-kata. Bapak nyuruh anak begini, nah ke masjid, tapi bapak nggak ke masjid, itu pengaruhnya hanya 3%. Tapi kalau bapak bilangnya begini, nah yuk ke masjid, bareng ayah, bareng bapak, itu pengaruhnya 93%. Maka mohon maaf, kalau ada yang bertanya, Aa, kenapa anak kita nggak nurut? Aa, kenapa anak kita nggak taat? Mohon maaf, barangkali kita hanya pintar menyampaikan kepada anak kita, tapi tidak pernah memberikan contoh kepada anak kita. Maka sikap yang pertama agar anak kita menjadi soleh adalah S-nya syukur. Syukuri nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, S-nya adalah sabar. Mendidik anak butuh kesabaran. Bapak ibu sekalian, untuk punya anak yang soleh kudu sabar. Maka ibu sebagai seorang ibu kudu sabar, ayah sebagai ayah kudu sabar dan tahu posisinya. Ternyata di dalam Al-Quran digambarkan
percakapan ayah dengan anak disebutkan lebih banyak daripada ibu dengan anak. Ini poin. Apa poinnya? Duhai para ayah, sesibuk apapun Anda, sesibuk apapun kita, harus punya waktu untuk membersamai anak-anak kita. Kenapa? Karena anak yang tumbuh dengan kedekatan bersama seorang ayah, maka anak itu akan memiliki karakter yang baik dalam hidupnya. Contoh, kalau ada anak laki-laki dan dia punya kesempatan waktu komunikasi dengan ayahnya, maka saat dia tumbuh dewasa, anak laki-laki ini akan tertanam sikap laki-laki dalam dirinya. Berkorban, tanggung jawab, disiplin, kerja keras. Nah, itu sifat laki-laki. Itu di-charge oleh seorang ayah kepada anak. Begitu seterusnya. Izin, seorang ayah yang punya anak perempuan dan anak perempuannya itu punya kedekatan emosional dengan ayahnya, maka saat nanti anak perempuan ini tumbuh dewasa dan ketika ada anak laki-laki yang bilang seneng sama dia, suka sama dia, maka anak perempuan ini akan bilang seperti ini, kalau ada anak laki-laki yang mendekati saya tidak akan mudah menyerahkan hatiku kepada dia. Maka jadi orang tua kudu sabar, Pak. Kudu sabar, dampingi anak-anak kita dengan penuh kebaikan. Dan ini rumus, sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Maka dampingi anak kita dengan kesabaran terbaik. S yang pertama, syukur. S yang kedua, sabar. Dan S yang ketiga, ini yang terakhir, sayang. Sayangi anak kita dengan kasih sayang terbaik. Kalau boleh mengambil metode pendidikan anak, saya merujuk pada metode pendidikan Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ada 7x3 rumusnya, 7x3 metode mendidik anak kita. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama, didiklah anakmu seperti raja. Sayangi, kasihi, itu usia-usia emas daripada anak-anak kita. Maka sekiranya kita punya waktu yang banyak, dampingi anak-anak kita dengan kebaikan di dalamnya. Karena itu adalah masa-masa sayang yang diinginkan oleh anak-anak kita. 7 tahun kedua, didiklah anakmu seperti tawanan. Dan 7 tahun ketiga, didiklah anakmu seperti sahabat atau teman.